Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Atik Fanani dengan NIM 230 10 120 140 288. Di sini saya akan menjelaskan acara satu, yaitu mengenai sistem reproduksi. Yang pertama, sistem organ reproduksi pada babi jantan. Itu terdiri dari testis yang memiliki fungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron, kemudian epididymis yang berfungsi sebagai jalur sperma menuju penis atau tempat penampungan sementara dan pematangan sperma, kemudian pasteveran berfungsi untuk tempat membawa sperma dari epididymis menuju uretra, kemudian kelenjar aksesoris berfungsi untuk menghasilkan semen, vesiculus minalis berfungsi untuk menampung sperma dan menghasilkan getah berwarna kuning untuk nutrisi bagi sperma, kemudian kelenjar prostat yang memberikan aroma pada sperma, kemudian ada kelenjar chopper menghasilkan cairan berupa buffer untuk membersihkan saluran reproduksi ternak jantan, kemudian ada penis, organ kopulasi ternak jantan sebagai saluran pendeposisian sperma yang sudah dihasilkan oleh testis. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada ternak betina. Yang pertama itu ada ovarium. Ovarium berbentuk bulat, terletak di rongga perut sebelum oviduct sebagai penghasil sel gamet betina. Terus ada oviduct. Oviduct ini berfungsi sebagai tempat menyimpan ovum sementara yang dihasilkan ovarium untuk proses fertilisasi. Kemudian ada uterus, berfungsi sebagai tempat berkembang fetus. Kemudian ada cervix berfungsi untuk melindungi masuknya bakteri atau benda asing ke dalam sistem reproduksi. Kemudian vagina sendiri berfungsi sebagai organ kopulasi pada ternak betina. Kemudian ada vulva merupakan organ kopulasi ternak betina berbentuk lapisan yang tersusun dari labia majora dan labia minora. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai anatomi unggas jantan pada unggas. Yang pertama itu ada testis. Testis itu sebagai penghasil sperma dan sebagai penghasil hormon reproduksi. Kemudian epididymis berfungsi sebagai transportasi konsentrasi, masturbasi dan penyimpanan sementara. Kemudian ada Westerven sebagai alat transportasi, dan terakhir ada papila, merupakan organ reproduksi unggas jantan yang digunakan sebagai alat kopulasi. Dan berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem organ reproduksi pada unggas betina. Yang pertama itu ada ovarium sebagai penghasil sel telur dan hormon, kemudian oviduct sendiri berfungsi sebagai untuk pembentukan telur, kemudian ada uterus pembentuk cakang telur selama kurang lebih 20 jam 45 menit. Terus ada vagina atau saluran terusan yang berfungsi sebagai alat kopulasi pada ternak betina. Kemudian kloaka, tempat keluarnya telur. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang hormon. Siklus reproduksi ruminansia ini diawali dengan diproduksinya hormon testosteron dan spermatozoa serta meningkatnya fungsi organ reproduksi sehingga ternak mampu melakukan kopulasi. Nah, kemudian hipotalamus akan menerima rangsangan lalu mensekresikan GnRH. Kemudian GnRH akan melanjutkan ke hipofisa. Hipofisa akan meneruskan ke adenohipofisa dan yang mensekresikan itu ada LH atau ICS dan FSH. LH menstimulus sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron membantu proses spermatogenesis. Nah, kemudian FSH menstimulus sel Stortoli dan tubulus seminiferus. Dan pada unggas proses diawali dengan adanya rangsangan meliputi penciuman, perabaan. Hipotalamus sendiri akan menerima rangsangan lalu mensekresikan GnRH. Kemudian GnRH akan melanjutkan ke hipofisa. Hipofisa akan teruskan ke adenohipofisa dan yang mensekresikan yaitu LH dan FSH. Nah, FSH sendiri nantinya akan mensekresikan sel toli atau memberikan nutrisi dan mensekresikan tubulus seminiferus sebagai tempat spermatogenesis. Kemudian untuk LH sendiri menstimulus sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron yang digunakan dalam proses spermatogenesis. Nah, untuk ternak betina, siklus reproduksi ruminansia itu diawali dengan adanya rangsangan yang diberi hipotalamus yang diterima oleh hipotalamus. Hipotalamus sendiri akan mensekresikan ke
hormon KNRH menuju hipofisa, kemudian hipofisa akan meneruskan pada adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa mensekresikan LH dan LH dan LTH. FH sendiri merasa pertumbuhan folikel, yaitu ada folikel primer, folikel sekunder, folikel tersier, dan folikel tetap. Kemudian LH yang disekresikan oleh hipofisa akan menekan ovarium yang ada bersama dengan estrogen, lalu terjadi ovulasi dan menjadikan ternak bunting. Folikel yang ditinggalkan disebut corpus luteum atau hormon progesteron yang menjaga kebuntingan pada ternak. Apabila tidak terjadi kebuntingan, corpus luteum akan lisis karena adanya hormon prostaglandin yang dihasilkan dinding luteum. Pada neurohipofisa akan mensekresikan oksitosin yang mengakibatkan kontraksi uterus dan relaksin yang menjadikan dilaktasi servis. Pada unggas betina, siklus betina diawali dengan adanya rasa diterima hipotalamus. Hipotalamus akan mensekresikan KNRH dan hipofisa, kemudian hipofisa akan meneruskan adenohipofisa dan neurohipofisa, sedangkan adenohipofisa nanti mensekresikan LH dan LTH. Nah, FSH mensiklus ovarium dan terjadilah pembentukan telur dan progesteron. LH yang disekresikan oleh hipofisa menekan ovarium yang ada bersama dengan estrogen, lalu terjadi ovulasi dan menjadikan ternak bunting. LTH pada neurohipofisa mensekresikan oksitosin yang akan menekan proses keluarnya telur. Sekian penjelasan saya mengenai acara 1. Hal berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai acara 2 dari praktikum IRT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Marliana Sari dengan NIM 23010120140253 dari kelas Ilmu Reproduksi Ternak kelompok 1 dengan asbing K2I. Kelas D. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gametogenesis dan uji kualitas semen. Tujuan praktikum acara 2 ini yaitu agar mengetahui urutan proses gametogenesis serta dapat melakukan uji kualitas semen secara makroskopis dan mikroskopis. Manfaat praktikum 2 yaitu dapat mengetahui urutan proses gametogenesis dan dapat mengetahui pengujian semen secara mikroskopis dan makroskopis, serta dapat membedakan kualitas semen dan dapat bermanfaat untuk kegiatan inseminasi buatan untuk mendapatkan anakan yang unggul. Baik, pada pembahasan morfologi sperma yang ada di sebelah kiri, sel sperma terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan ekor. Pada bagian kepala terdapat akrosom, sitoplasma, dan nukleus. Antara bagian kepala dan badan terdapat bagian sentriol dan di badan terdapat mitokondria serta membran plasma yang menyelubungi seluruh bagian sperma dan dilanjut ke bagian ekor. Bagian pertama adalah akrosom. Pada akrosom terdapat 2 enzim, yaitu enzim fluoridase yang berfungsi untuk menembus lapisan korona radiata dan enzim akrosim untuk menembus zona pellucida. Selanjutnya itu nukleus. Nukleus terdapat materi genetik pada sperma. Selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan kental, lalu terdapat sentriol. Sentriol merupakan bagian pemisah antara kedua bagian, yaitu kepala dan badan, sekaligus sebagai penghubung antara kepala dan badan yang berfungsi untuk pemisah sel yang menghasilkan benang-benang untuk sel bergerak. Selanjutnya yaitu terdapat mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk respirasi sehingga menghasilkan energi untuk sel sperma dapat bergerak. Selanjutnya terdapat ekor. Ekor merupakan alat gerak sel sperma untuk menuju ovum. Selanjutnya ada membran plasma. Membran plasma merupakan bagian yang menyelubungi sel sperma untuk melindungi sel dan berperan untuk mengatur jalur masuknya elektrolit. Selanjutnya terdapat morfologi sel ovum yang terdapat di sebelah kanan dari sel sperma. Sel ovum sendiri memiliki 5 bagian, yaitu sel granulosit,
merupakan lapisan paling luar yang berfungsi sebagai transportasi sel nutrisi oosit. Selanjutnya, zona pellucida merupakan lapisan paling tebal yang berbasis protein yang terbagi menjadi 3, yaitu ZP1, ZP2, dan ZP3. Selanjutnya ada membran itelin. Membran itelin merupakan lapisan transparan untuk membantu ZP3 untuk memberikan sinyal yang melakukan blokade kepada ZP2. Selanjutnya yaitu ada sitoplasma. Sitoplasma terdiri dari sel genetik untuk membentuk individu baru. Dan yang terakhir adalah nukleus. Nukleus merupakan inti sel yang berfungsi untuk mengatur segala aktivitas yang ada di dalam sel dan mengandung informasi genetik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai spermatogenesis. Spermatogenesis dimulai dari spermatogonium dengan bersifat diploid atau 2N yang mengalami pembelahan secara mitosis menjadi spermatosit primer yang bersifat diploid dan akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder yang bersifat haploid, lalu mengalami pembelahan meiosis 2 menjadi spermatid yang bersifat haploid. Maka spermatid akan diferensiasikan menjadi sel sperma. Maka terbentuklah sel sperma yang terakhir ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses oogenesis. Oogenesis dimulai dari bakal sel telur yaitu oogonium yang bersifat diploid dan akan mengalami pembelahan secara mitosis menjadi oosit primer yang bersifat diploid dan mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi badan polar yang berukuran kecil dan oosit primer yang berukuran besar yang bersifat haploid. Oosit sekunder akan membelah secara meiosis 2 menjadi ootit dan badan polar kedua. Badan polar yang pertama dan yang kedua akan mengalami lisis dan ootit akan berkembang menjadi ovum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji kualitas semen secara mikroskopis. Yang pertama ada uji mortalitas. Uji mortalitas sendiri yaitu persentase perhitungan dari sel sperma yang telah mati. Perhitungan yang digunakan adalah jumlah sel sperma dibagi jumlah sel sperma yang dihitung dikali 100%. Standar normalnya tidak lebih dari 50% dengan cara meneteskan eoksin ke sel sperma dan dihomogenkan. Setelah itu diamati dengan mikroskop dengan pembesaran 40 kali 10. Lalu sperma yang mati menghasilkan warna merah. Selain itu, dengan pH semen dengan pendingin ekstrim. Selanjutnya yaitu pengujian abnormalitas. Pengujiannya sama dengan metode yang digunakan dalam uji mortalitas, yaitu meneteskan eoksin ke sel sperma lalu dihomogenkan. Untuk perhitungannya, yang digunakan adalah sel sperma yang abnormal dibagi dengan sel sperma yang dihitung dikali 100%. Ditandai dengan ekor yang uji abnormalitas ditandai dengan ekor yang terputus, kepala ganda, dan lain-lain. Selanjutnya ada uji motilitas. Uji motilitas adalah kemampuan sperma untuk bergerak ke sel telur. Pengujian dibagi menjadi 2 metode, yaitu metode motilitas massa dan metode motilitas individu. Selanjutnya ada uji konsentrasi. Uji konsentrasi adalah jumlah sperma per unit volume semen mililiter yang dapat mempengaruhi konsentrasi semen. Jumlah sperma adalah sepersekian juta per mililiter. Selanjutnya ada uji semen secara makroskopis. Terdapat beberapa parameter. Ada volume, warna semen, konsentrasi semen, dan pH semen. Volume dapat dilihat dari dinding penampung semen dengan standar normal 5-8 ml. Sedangkan untuk warna semen yaitu putih susu atau kekuningan yang artinya normal karena pada semen terdapat fibroflavin. Untuk konsistensi semen dengan cara memiringkan tabung semen. Semen yang baik akan sangat lambat mengikuti kemiringan tabung tersebut. Dan selanjutnya untuk pengujian pH semen dengan metode ditaruh di kertas pH. pH semen yang normal adalah 6,8 sampai 7,2. Cukup sekian penjelasan mengenai praktikum acara 2 mengenai gametogenesis dan pengujian semen dari saya, Winda Mardiana Sari,
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Winasis dengan NIM 230101 dan 0140102. Saya berasal dari kelas IRT kelompok 1 dengan Asbing Mas Dwiki. Kali ini saya akan mereview dari materi 3 yaitu tentang seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Tujuan dari praktikum ini yaitu praktikan dapat mengetahui kriteria apa saja yang digunakan dalam menyeleksi baik pada ternak jantan maupun betina. Yang kedua yaitu praktikum dapat mengetahui bagaimana tahapan-tahapan pada sinkroni yang baik dan benar. Yang pertama itu adalah seleksi ternak. Pengertian yaitu seleksi ternak diartikan sebagai perkenakan sekelompok ternak menjadi penurun dari generasi berikutnya dan menghilangkan kesempatan kelompok lain untuk memperoleh hal yang sama. Salah satu metode paling akurat untuk menyeleksi ruminansia ternak sapi betina adalah menggunakan indeks seleksi atau IS terhadap sifat BL atau BS. Sifat BL, bobot lahir atau bobot sapi, merupakan sifat dipengaruhi oleh induk sehingga seleksi berdasarkan sifat tersebut akan menghasilkan indukan yang baik. Adapun pada seleksi ternak unggas, untuk menentukan kualitas yang baik, maka unggas jantan harus mempunyai keunggulan genetik untuk membentuk unggas yang unggul. Tujuan dari seleksi ternak yaitu untuk meningkatkan produktivitas ternak melalui perbaikan mutu pada bibit, sehingga dengan adanya seleksi ternak diharapkan memiliki sifat mutu yang dipelihara. Itu yaitu adalah sinkronisasi birahi. Sinkronisasi birahi merupakan salah satu usaha untuk mensinkronisasikan kondisi ternak berada dalam keadaan birahi. Tujuan dari sinkronisasi birahi ini yaitu untuk menyamakan siklus birahi ternak dan untuk mendapatkan fase proteus. Sinkronisasi birahi ini membantu meningkatkan efisiensi reproduksi dan produktivitas suatu ternak. Adapun macam-macam sinkronisasi birahi yaitu ada dua. Yang pertama yaitu menggunakan produk progestetin, merupakan sinkronisasi dengan cara mengelarutkan corpus luteum. Yang kedua yaitu menggunakan produk CDR, memiliki tujuan untuk meningkatkan kadar hormon progesteron dalam darah sehingga dapat digunakan etrus, karena CIDR dapat meningkatkan kecepatan perkembangan folikel dan meningkatkan diameter folikel dominan. Sekian review materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalan Arif dengan NIM 23010120140140156 dari kelompok 1 kelas IRTD dengan Asbing Mas Dwiki Sulistianto. Pada video kali ini saya akan menyampaikan dan mereview tentang materi acara 4 yaitu penampungan semen. Adapun pembahasan pada video kali ini yang pertama mengenai penampungan semen, pengenceran semen, dan pembuatan semen beku. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penampungan semen. Penampungan semen adalah usaha untuk mendapatkan semen dalam jumlah volume yang cukup dengan kualitas bagus untuk diproses keperluan inseminasi buatan. Secara umum, penampungan semen dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Beberapa metode penampungan semen yaitu pemijatan vagina buatan dan elektroejakulator. Menurut Putranto, penampungan semen dengan metode pemijatan dilakukan pada bagian punggung ayam dengan menggunakan telapak tangan. Menurut Lutfi, metode ejakulator dilakukan karena pejantan tidak dapat menggunakan vagina buatan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengenceran semen. Pengenceran semen adalah tindakan untuk mendapatkan volume semen lebih banyak dan mempertahankan kualitas semen sebelum dilaksanakannya IB. Fungsi pengenceran semen menurut Wijaya adalah untuk mengurangi kepadatan dan menjaga kelangsungan hidup spermatozoa. Selain itu, fungsi pengenceran semen adalah untuk menjaga kualitas spermatozoa saat proses pendinginan, pembekuan maupun thawing dengan cara mempertahankan pH, mencegah pertumbuhan kuman, dan memperbanyak volume semen. Menurut Setrana, bahwa bahan pengencer yang digunakan antara lain yaitu kuning telur,
asam sitrat, fruktosa, dan aquades sesuai dosis yang dianjurkan. Yang selanjutnya yaitu proses semen beku. Pembuatan semen beku diawali dengan melakukan penampungan semen dengan pengenam buatan, lalu semen diuji secara mikroskopis dan makroskopis. Kemudian yang memenuhi standar diencerkan dan dilakukan ekuilibrasi Selanjutnya semen dilakukan ke proses filling, sealing, dan printing, lalu masuk ke proses pre-freezing yang diawali dengan meletakkan straw berisi semen di atas permukaan N2 cair di dalam box freezing. Lalu diuji lagi kualitasnya, dan yang terakhir semen masuk pada tahap pembekuan dengan cara mencelupkan straw semen ke N2. Setelah beku dilakukan proses post-thawing motility. Yang terakhir saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai acara 4. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu kita dapat mengetahui cara penampungan semen pada berbagai jenis ternak dengan baik dan benar untuk nantinya digunakan dalam kegiatan inseminasi buatan, dan kita juga dapat mengerti cara pembuatan larutan pengencer atau stock solution dan proses pembuatan semen beku sebelum didistribusikan kepada peternak ataupun inseminator. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata dan kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delta Mangkusmaningrum akan menjelaskan pada materi acara kelima. Yang pertama ada perkawinan alami. Apa sih itu perkawinan alami? Perkawinan alami adalah perkawinan yang dilakukan ternak secara langsung dan tanpa bantuan manusia. Biasanya pejantan yang sudah diseleksi akan mengawini dengan cara menaiki betina yang sedang birahi. Yang kedua ada perkawinan buatan. Perkawinan buatan adalah perkawinan yang dilakukan dengan bantuan manusia dan melalui perantara. Tujuan inseminasi buatan: pertama, meningkatkan kualitas ternak; kedua, efisiensi perkawinan; yang ketiga, menekan adanya perkawinan sedarah. Pembuatan alat inseminasi buatan. Yang pertama ada alat dan bahan yang meliputi kontainer yang berisi cairan nitrogen dan straw, pinset, termometer, wadah media towing, cutter trough, tisu, vegan, plastik set, plastik glove, dan kartu recording. Kemudian cara pembuatan alat inseminasi buatan yaitu yang pertama pengambilan straw semen beku pada kontainer, yang kedua melakukan towing di media towing selama 30 detik pada suhu 37 derajat, yang ketiga lap straw dengan tisu dan dimasukkan ke dalam alat inseminasi buatan, yang keempat gunakan cutter straw untuk memotong straw, yang kelima memasukkan plastik set dalam ibegan atau pastikan ibegan berbunyi klik. Selanjutnya ada alat bahan pelaksanaan inseminasi buatan. Yang pertama spekulum, kedua pipet volume yang bersplit, yang ketiga latex, yang keempat semen yang diencerkan, yang kelima fidger, yang keenam alkohol, dan yang terakhir tisu. Berikut cara IP pada ayam. Berikut cara IP pada kambing. Terakhir cara IP pada sapi. Tahapan inseminasi buatan: yang pertama mempersiapkan alat dan bahan, yang kedua pendeteksian birahi, yang ketiga pelaksanaan inseminasi buatan, yang keempat pencatatan inseminasi buatan. IP sendiri dipengaruhi oleh kualitas semen, kondisi ternak, ketepatan waktu IP, dan keterampilan inseminator. Pendeteksian kepentingan dini: yang pertama menggunakan metode DEA GESDEC. Berikut alat dan bahan, kemudian pelaksanaan metode tersebut. Metode yang kedua ada palpasi puting, dan yang terakhir ada palpasi abdominal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.